Rahasia apa sih dibalik pinjol ilegal? Kenapa kok banyak orang yang bisa galbay berkali-kali di pinjol legal dan memang dengan sengaja ingin membobol pinjol tersebut dengan iming-iming katanya bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya. Pasti kalau teman-teman lihat banyak orang-orang yang share ini ya teman-teman, cara galbay pinjol terbaru tanpa KTP ataupun tanpa rekening, tanpa mungkin harus membayar dan aman galbay. Sebagiannya itu merupakan sebuah teknik marketing ya teman-teman, dimana orang-orang tersebut ya kalau pengen mempromosikan pinjol tersebut, terus kemudian memang bagian dari tim pinjol tersebut, atau yang ketiga yang cuman mencari uang atau keuntungan dari konten-konten yang membahas mengenai pinjol ilegal. Karena percaya atau enggak, jadi teman-teman harus tahu, yang pertama adalah mungkin media promosi, yang kedua adalah orang yang dibayar, ya termasuk salah satu media promosi juga ya teman-teman, dimana sebenarnya kalau teman-teman mencoba itu kan resikonya ditanggung sendiri, dan si konten kreator juga yang mempromosikan baik itu di IG, di TikTok, di YouTube, itu malah mendapatkan keuntungan besar teman-teman. Sedangkan teman-teman yang mencoba galbay di pinjol ilegal tentu akan sangat dirugikan, karena yang pertama data teman-teman itu udah masuk ya, udah disimpan di server pinjol ilegal tersebut, yang mana ini bisa kemungkinan besar potensinya itu resikonya sangat tinggi ya teman-teman, bisa sampai rekening teman-teman itu dibobol. Kemudian data KTP teman-teman bisa dipakai di tempat lain ya untuk minjol, dan berbagai macam hal resiko yang bisa teman-teman kena. Sekarang pertanyaannya adalah, nggak mungkin orang itu bisa galbay di satu pinjol ilegal kemudian dia galbay lagi di pinjol ilegal yang lain dengan mudah ya gitu teman-teman ya. Nah ini kan terkenal mafia ya teman-teman, mungkin sangat besar dan sangat kuat ya. Mati satu tumbuh 1000, diblokir OJK satu, banyak ya teman-teman pinjol-pinjol ilegal yang baru bermunculan. Sudah menjadi korban sebar data dari aplikasi pinjaman online legal, maka itu artinya kita sudah nggak perlu atau nggak harus membayar hutang pinjaman online kita, atau hutang kita dianggap lunas, karena ya pinjolnya itu sudah melakukan pelanggaran ya teman-teman, sudah menyebarkan data pribadi kita. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu seberapa parah penyebarannya dan kira-kira apa aja ya yang disebar, karena jujur aja ya teman-teman, untuk menginformasikan atau menagih ke teman-teman yang ada di medsos itu mungkin di beberapa platform itu ada ya teman-teman, termasuk sebar data, tapi masih belum bisa termasuk sebar data yang fatal ya teman-teman. Kalau yang fatal itu dengan foto teman-teman, menunjukkan foto dengan memegang KTP, terus kemudian data-data pribadi teman-teman yang mungkin bersifat sensitif dan pribadi, itu termasuk hal-hal yang sangat fatal ya teman-teman. Namun semua orang jarang ya teman-teman melakukan hal tersebut, jadi tidak semua orang itu mempunyai pikiran ketika sebenarnya bisa aja ya teman-teman, dan hal ini bisa memperkuat teman-teman agar teman-teman itu tidak diperlakukan semena-mena oleh oknum DC pinjaman online tersebut. Oke, balik lagi ke topik teman-teman, apakah benar kita bisa dengan bebas nggak usah bayar pinjol kalau data kita sudah disebar? Jawabannya enggak ya teman-teman, enggak seperti itu. Teman-teman, memang ada proses hukum sendiri, namun jika sampai ini tidak ada proses hukum, tidak ada keluhan, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari teman-teman kepada pihak pinjol sebagai penyelenggara pinjaman tadi, itu teman-teman tidak akan bisa mendapatkan gratis, atau pembayaran teman-teman itu tetap harus dilakukan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus melaporkan ke pinjol ya, minimal ke OJK atau mungkin ke pihak yang berwajib ya teman-teman, yaitu polisi, jika memang sampai menyalahgunakan atau penyebaran KTP pribadi teman-teman. Nanti itu akan ada proses hukumnya sendiri, yang mana teman-teman nanti bisa menuntut kerugian secara material dan imaterial ya teman-teman. Mungkin cukup sekian di video kali ini, mudah-mudahan informasi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.